Wanita turun ke bawah untuk membuang sampah. Suami yang hilang selama 3 tahun. Suami seperti orang bodoh. Mengulang-ulang nama wanita di mulutnya. Melihat suami mengais sampah untuk dimakan. Air mata wanita langsung mengalir. Tidak bisa menahan rindu pada suami lagi. 3 tahun yang lalu, pria menerima perintah dari atasan. Memerintahkan untuk menyerang suku lain. Dan hari ini adalah hari di mana pria bersiap untuk bertunangan. Pria yang tidak punya pilihan selain meninggalkan keluarganya. Untuk semua orang. Dengan tekad bulat, memutuskan untuk bergabung dengan pasukan besar. Tidak pernah terbayangkan bahwa tepat sebelum berangkat, wanita datang berlari dengan mengenakan gaun pengantin. Mengingat masa depan yang tak pasti, pria takut wanita khawatir, hanya bisa berbohong ingin putus. Namun wanita langsung dari tubuhnya, menemukan cincin yang sudah disiapkan, memakainya di tangannya sendiri, dan berjanji akan selalu menunggu pria kembali. Namun pria justru pada saat kemenangan terakhir, diserang oleh musuh dari belakang, terjatuh dari tebing dan kehilangan ingatan. 3 tahun berlalu begitu cepat, wanita menunggu diam selama 3 tahun. Bahkan tidak ragu untuk berpisah dengan keluarga yang menasihatinya untuk menyerah. Berpisah jalan. Namun yang datang adalah seorang bodoh yang bahkan tidak bisa bicara jelas. Dokter memberitahu wanita bahwa tidak pasti bisa sembuh. Selain itu, biaya pengobatan berikutnya membutuhkan uang yang banyak. Wanita dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan pria itu. Seketika, 3 tahun telah berlalu. Untuk menyembuhkan suaminya, seorang wanita dengan pinggang yang ramping, membawa 50 kg air, melakukan pekerjaan yang sama dengan rekan pria, mendapatkan gaji yang sama. Beruntung, mandor dan rekan kerja semuanya orang yang baik hati. Setelah mengetahui kisah wanita itu, tidak hanya memberikan bantuan kepada wanita dari waktu ke waktu, tetapi juga memberikan sumbangan kepada wanita. Dikumpulkan bersama. Tidak banyak, tapi merupakan sebuah tanda kepedulian. Menerima, terima kasih kepada semua. Baiklah, 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 selesai. Apakah kalian bekerja atau tidak? Saya bisa melihatnya sejak awal. Mata saya seperti kertas. Ditambah dengan uang yang didapat hari ini. Biaya pengobatan Zenyu masih kurang sedikit. Apakah ada kabar tentang anak saya? Bawahan sudah menambahkan personel. Saya yakin akan ada berita segera. Zenyu, nanti saya harus pergi ke orang tua saya untuk meminjam uang. Jika sikap mereka buruk, jangan khawatir. Ayo pulang. Sudah sore. Mari kita pulang. Coba kita cek lagi. Lihat apakah masih ada barang bekas yang berharga. Dengan membeli lebih banyak, kita juga bisa membantu putri lebih banyak. Anak kecil, cepatlah, kita pulang. Jika kamu bisa selalu bahagia seperti ini, itu bagus. Anak perempuan bodoh kita, menjaga anak laki-laki bodoh itu. Hanya makan obat setiap hari butuh banyak uang. Sungguh tidak tahu, kapan ini akan berakhir. Bagaimana kita akan menyelesaikannya? Kita hanya memiliki satu anak perempuan. Jika kita tidak membantunya, dia benar-benar akan menjadi tidak punya tempat bergantung. Aku bilang padamu, kakek tua, benar-benar tajam mulut, hati lembut. Dia jelas-jelas merasa kasihan pada anak perempuannya sendiri. Masih saja bersikap dingin setiap hari. Dia bahkan mengusirnya dari rumah. Dia diam-diam meminjam rokok dan minuman keras untuk menghemat uang. Setiap kali pergi ke rumah sakit, dia membayar tagihan. Bahkan tidak memberitahu putrinya. Aku takut memberinya tekanan yang lebih besar. Putriku, aduh, apa yang kamu lakukan? Selama beberapa tahun ini, putri tidak berbakti. Maafkan putri, anak perempuanku yang bodoh. Bangunlah. Apa yang kamu bicarakan ini? Omong kosong. Ayo, kita pulang. Pulanglah, kita pulang. Putri, apa yang kamu cari? Bangun, seseorang akan datang sebentar lagi. Ayo, pulanglah, pulanglah. Dage, dia datang. Beberapa tahun tidak bertemu. Keluargamu semakin miskin. Bagaimana kalian datang? Masuk dan duduklah. Benar, duduk saja. Aku tidak ingin terlibat kemiskinan keluarga Anda. Kami datang. Aku punya kabar baik untuk kalian. Terakhir kali aku memperkenalkan King Sui, pria kaya bernilai jutaan, setuju untuk menikahi King Sui. Dia sudah menyiapkan 1 juta sebagai mahar, rumah senilai 2 juta, dan mobil mewah senilai 500.000. Itu yang kau sebutkan terakhir kali. Tuan Sun, yang puluhan tahun lebih tua dari King Sui, jauh lebih tua. Dia suka main perempuan di luar. Bagaimana mungkin seekor kucing tidak mencuri hati seseorang? Tidak peduli apa yang terjadi pada Tuan Sun. Itu lebih baik daripada orang bodoh itu. Lihatlah keluargamu. Sekarang begitu miskin. Menjadi kerabat kalian juga bisa. Baik apa? Orang itu Sun Zong terhadap King Sui. Tetapi tidak bisa melupakan. Meskipun Sun Zong sudah menikah. Tetapi jika King Sui setuju untuk menjadi kekasih Sun Zong, Sun Zong tidak akan menyia-nyiakan dia. Kalian sebaiknya mempertimbangkannya dengan serius. Saya menyarankan ini. Kalian sebaiknya mempertimbangkannya dengan serius. Biarkan King Sui bersama Sun Zong.
kita bisa menjalin hubungan. Siapa tahu nanti masih ada kesempatan mendapatkan kesempatan dengan keluarga kaya. Kalau tidak, kerabat kita mungkin hanya sampai di situ saja. Kau bicara begitu manis. Mengapa kau tidak pergi menjadi selingkuhan orang? Usiamu juga sebaya. Bertindak semaunya. Bagaimana berbicara dengan orang tua? Benar-benar tidak beradab. Orang jahat padaku. Kamu mau apa, Qian Yu? Aku memohon padamu. Hukum aku dengan adil. Yang masuk harus keluar. Zhan Yu, bagaimana kita harus menangani ini? Zhan Yu, jangan takut. Zhan Yu, aku akan menelepon rumah sakit. Cepat, apakah orang bodoh ini akan mati? Bisakah kita menutupnya? Ayo pergi, cepat pergi. Zhan Yu, kau sudah sadar, selama bertahun-tahun ini, meskipun aku dalam keadaan koma, aku masih ingat segalanya tentangmu. King Sui, saya merasa bersalah kepada Anda. Aku pasti akan mengadakan pernikahan besar untukmu. Sebuah pernikahan megah dalam gaya tradisional. Aku ingin semua orang baik di dunia menyaksikan kebahagiaanku. Aku tidak menginginkan pernikahan besar. Saya tidak ingin pernikahan yang mewah. Aku hanya ingin kau bahagia dan selamat. Menemani aku sudah cukup. Zhan Yu, aku nakal. Kemana saja kau selama bertahun-tahun ini? Setidaknya 3 tahun ini. Baik King Sui tidak pernah meninggalkanmu. Gu Feiyi sangat menjagamu. Wanita setia seperti ini sulit ditemukan. Dengan nama keluarga Xiao, untuk keluarga baik di Provinsi Selatan. Dengan perlakuan terbaik dari keluarga Xiao, mengirimkan ribuan hadiah pertunangan, harta keluarga Xiao, mahkota dan perhiasan. Meskipun keluarga Xiao memiliki keterbatasan, aturan keluarga yang menikahkan dengan orang biasa, namun, tidak ada yang sebanding dengan putri baik King Sui. Di dunia ini ada ribuan keluarga kaya. Namun, kekayaan dan kehormatan tidak sebanding dengan seorang baik King Sui. Mengambil alih grup Feng Hua pertama di Provinsi Selatan, yang bernilai miliaran, diberikan kepada keluarga Bai, dikirim ke keluarga Bai, mencapai puncak keluarga kaya di Provinsi Selatan. Saya akan segera melakukannya. Grup Feng Hua pertama di Provinsi Selatan, diberikan kepada keluarga Bai. Apa itu? Ditemukan, di dunia ini ada wanita yang begitu setia, mengumumkan, Han Junhu kembali, pernikahan besar dalam 3 hari. Bai si King Sui, bertahun-tahun menemani. Sangat setia, Tang Kun menyampaikan pesan kepada Nyonya Yipin. Menikmati kehormatan abadi, sungguh beruntung bagi keluarga kami. Kebahagiaan ganda tiba. Semoga semua orang berbahagia, bersama-sama membangun dunia. Xiao Chenyu, kamu tahu apa yang telah dilalui putriku selama beberapa tahun ini? Berapa banyak penderitaan yang dia alami demi kamu? Kamu harus bersedia meminta maaf padanya. Aku hanya mengandalkan kegilaanku ini. Aku juga belum selesai denganmu, putriku. Akhirnya berhasil melewati masa sulit. Keluarga kita selama bertahun-tahun belum pernah mengalami kebahagiaan. Pernikahan kali ini, pastikan untuk bersenang-senang dengan baik. Aku akan segera memberitahu keluarga dan teman-teman. Sungguh, sangat bagus. Mama, apakah aku cantik hari ini? Cantik, Tan Sui. Hari ini aku akan membuatmu menjadi pengantin paling bersinar. Apa yang dikatakan Qin Sui Zhenyu? Zhenyu mengatakan, hari ini aku akan menjadi pengantin paling bersinar. Sungguh bagus. Hanya berkat orang bodoh itu, mungkin dia hanya akan membuatmu menjadi pengantin paling memalukan. Lihatlah kamar pengantin ini. Seperti yang saya bayangkan, kumuh sekali. Asalkan bisa menikahi Zhenyu. Yang lainnya, saya tidak peduli sama sekali. Kamu benar-benar keras kepala seperti bebek mati. Wanita mana di dunia ini yang tidak ingin pernikahannya meriah? Kalau ini diganti dengan Tuan Sun, jauh lebih baik dari ini. Sebagai seorang pria, kalau wanita saya menikah dengan cara seperti ini, saya akan mencari pohon bengkok untuk gantung diri. Tapi kembali ke topik. Pada akhirnya, dia menikahi seorang bodoh. Kalau ini diketahui banyak orang, malu. Bisa dimengerti, lihatlah betapa miskinnya. Kalian masih bisa menyesal sekarang. Asalkan memohon padaku. Saya bisa menghubungi Pak Sun. Pak Sun sangat toleran. Pasti akan setuju menerima King Sui sebagai menantu. Tidak perlu, anak perempuanku tidak rendah seperti itu. Kakak, sepertinya kamu terpengaruh oleh menantu bodoh itu. Kalian semua terpengaruh dan menjadi bodoh. Hari ini saya mengundang kalian datang. Ini karena hubungan dekat kita. Saya meminta kalian datang sebagai saksi. Tapi jika kalian merendahkan kami, silakan pergi saja. Baik King Sui, kau pikir kami senang datang menghadiri pernikahanmu seperti ini? Jika kamu tidak malu, aku pun merasa malu. Jadi, kalian datang untuk apa? Kami datang. Tentu saja kami datang untuk melihat seberapa kumuhnya tempatmu. Tapi jangan khawatir. Acara yang akan kita hadiri hari ini adalah pernikahan mewah putra Tuan Xiao.
Di sana nanti akan hadir para pejabat dan bangsawan. Orang biasa seperti kita tidak berhak hadir. Tapi tak apa, suamiku berasal dari keluarga kaya. Dia bisa membawa aku untuk menyaksikan langsung, melihat langsung pemandangan pernikahan mewah ini. Kamu pikir-pikirlah, kalau kamu menikah dengan si Sun, mungkin kamu juga akan mendapat kesempatan seperti itu. Sayang sekali, kamu malah bertahan dengan si bodoh itu. Ini bukanlah cinta sejati, melainkan kebodohan. Bodoh, tapi jangan iri. Tunggu aku kembali. Aku akan menjelaskannya padamu dengan baik. Bedanya pernikahan lusuh ini dengan pernikahan lainnya. Sudah waktunya. Menantu bodohmu. Mengapa dia belum datang? Mungkin dia malu dengan mas kawin yang sederhana. Terlalu sederhana. Takut untuk datang. Apa urusanmu dengan kesederhanaan itu? Tolong segera pergi. Berani-beraninya. Siapa yang memberimu kewenangan berteriak-teriak di sini? Kami adalah orang yang lebih tua darimu. Kami datang hari ini. Kami datang sebagai tanda. Karena kami adalah keluarga. Kami datang untuk memberi dukungan. Jangan tak tahu diri. Kalian semua kerabat. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Song Xiaofeng diutus untuk menyerahkan tanda terima mas kawin. 1000 barang. Mas kawin ini termasuk harta karun zaman sekarang. 1000 barang. Dan harta keluarga Xiao. Mahkota Phoenix dan perhiasan senja. Mahkota Phoenix dan perhiasan senja ini adalah harta turun-temurun. Tidak boleh dipakai oleh yang tidak setia dan jujur. Tidak boleh dipakai oleh yang tidak berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, semua saham di Feng Hua Group bernilai ratusan miliar. Membantu keluarga Bai mencapai puncak kekayaan di Provinsi Selatan. Semua hadiah pertunangan, total nilai triliunan. Datanglah, bawa daftar hadiah. Nyonya muda, tuan muda sudah di pavilion surga. Persiapan pesta sudah disiapkan. Mahkota Phoenix dan perhiasan senja. Dan 1000 hadiah pertunangan. Semuanya dipamerkan di tempat. Tuan muda keluarga Xiao adalah Xiao Zhenyu. Nyonya muda, ayah, ibu, ayo pergi. Ayo pergi. Benar-benar berpura-pura. Begitu miskin sampai tidak bisa membeli gaun pengantin. Masih mencari sekelompok orang seperti ini untuk datang dan berakting untuk kita. Pernikahan tuan muda keluarga Xiao kebetulan juga diadakan di pavilion Tiangong. Saya ingin melihat sendiri pertunjukan ini. Bagaimana dia akan melanjutkan pertunjukan ini? Pahamkah kamu? Ayo pergi. Ini adalah ruang pesta di pavilion surga. Katanya 1 jam. Harganya 50.000. Lihatlah barang-barang langka di seluruh ruangan ini. Semuanya bernilai tinggi. Keluarga anak kedua. Apakah ini untuk pemberian keluarga mertua? Si penjahat ini. Mereka dianggap sebagai keluarga mertua. Tidak cukup berkelas. Menurutku, ini jelas-jelas pesta pernikahan pemimpin muda keluarga Xiao. Pesta pernikahan pemimpin muda keluarga Xiao. Ini apa yang terjadi? Baik Kingsway, baik Kingsway. Aku lihat kau sudah banyak berlatih untuk hari ini. Pasti sudah banyak berlatih. Bahkan mengenakan perhiasan 1000 barang. Harta karun keluarga Xiao. Perhiasan 1000 barang ada di sana. Cobalah kenakan. Apakah cocok untukmu? Aku bilang, dengan status rendahmu, hanya cocok untukmu. Gaun pengantin ini, di mataku, dan perhiasan 1000 barang ini, tidak ada bedanya. Sekelompok rakyat jelata berpakaian buruk. Bagaimana mereka bisa masuk? Ini adalah pavilion surga yang dipenuhi para bangsawan. Mereka menabrak kita. Apakah kalian bisa bertanggung jawab? Harus melakukan ini. Usir mereka. Ingin membawa kepala seseorang dan segera pergi. Baik Kingsway. Bukankah kamu protagonis hari ini? Mengapa petugas keamanan datang untuk mengusirmu? Pertunjukanmu hari ini benar-benar membuatku ingin tertawa. Sangat miskin. Harus menerima takdir. Sekarang pasti kacau. Sekarang kacau. Benar-benar pura-pura. Tidak malu. Siapa yang mengizinkanmu mengusir orang? Ada apa? Kalian, sekelompok rakyat jelata yang berpakaian buruk. Kalian kumpulan rakyat jelata yang berpakaian buruk. Berani masuk tanpa izin ke balai surga para bangsawan. Mengapa tidak segera pergi? Kamu berani memukulku. Kamu tahu siapa aku? Kalau begitu, apakah kamu tahu siapa aku? Siapa lagi yang ingin kamu usir? Tolong nyonya muda naik ke panggung dan berpakaian. Tolong nyonya muda naik ke panggung dan berpakaian. Nyonya muda. Baik Kingsway. Pertunjukan kalian benar-benar bagus. Kalau saja aku tidak tahu asalmu yang rendah. Hampir saja aku tertipu olehmu. Saya hanya bertanya. Berani naik ke atas panggung ini. Berani memakai mahkota ini. Mohon nyonya untuk naik panggung dengan tenang. Nyonya, silakan naik panggung. Kamu benar-benar ingin menjaga wajah dan menderita. Kamu berani naik panggung ini juga. Kamu ini sedang menggila. Semua orang sudah melihat. Kami tidak berhubungan dengan mereka. Aduh, Kingsway. Jangan berbuat kacau. Cepat turun sekarang juga. Jika kamu berani naik panggung,
Jangan malah. Pahlawan bermahkota Phoenix ini ada tepat di hadapan Anda. Kenakanlah. Biar kami lihat. Kamu sebenarnya ingin mati bagaimana? Nyonya tidak perlu peduli. Bantu Nyonya berganti pakaian. Bai King Sui mencemarkan pahlawan Phoenix Crown ini. Tetapi konglomerat pertama di kota. Harta berharga keluarga Xiao. Jika kamu berani mencemarkan, Tuan muda keluarga Xiao pasti tidak akan membiarkanmu. Bahkan akan merugikanmu. Tuan muda keluarga Xiao pasti tidak akan membiarkanmu. Bahkan akan merugikan semua orang terhormat di sini. Karena kamu semua akan menerima hukuman dari Tuan muda keluarga Xiao. Mengapa hatimu begitu jahat? Berhenti. Kalian rakyat kelas bawah ini. Baru saja kami tidak mengusir kalian. Kami yang terhormat di sini telah memberikan toleransi terbesar kepada kalian. Sekarang berani berusaha najiskan ksatria bermahkota Phoenix ini. Sungguh tidak berguna. Segera turun. Turunlah. Mencemarkan kehormatan ini. Kehormatan ini ada di depanmu. Semua ini disiapkan oleh Zenyu untukku. Bai King Sui masih bermimpi siang malam sampai sekarang. Hanya suamimu yang bodoh itu, mengandalkan otak yang basahnya, akan memberimu kemegahan dan kekayaan ini. Bai King Sui, para elit dan tokoh terkemuka di Jiangsu, semuanya ada di sini sekarang. Sekarang kamu telah membuat mereka marah, akan membawa keluarga Bai ke jalan buntu. Bai King Sui, oh Bai King Sui, karena ingin menjaga wajahmu, membawa seluruh keluarga ke jalan buntu. Sungguh membuat orang sangat kagum. Selesai. Para bangsawan dan elit ini memang bukan tipe orang yang bisa kita lawan. Bisa kita lawan. Bagaimana kita bisa menangani ini? Setiap orang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Mereka yang menciptakan masalah ini. Mereka harus menanggung akibatnya. Langsung saja cari mereka. Jangan sampai melibatkan kita. Benar. Hari ini di depan semua orang, saya hanya ingin mengatakan, kami memutuskan hubungan dengan keluarga ini. Memutuskan hubungan sepenuhnya. Kalian tenang saja. Saya akan menanggung sendiri konsekuensinya. Aku akan menanggung semuanya. Tanggung. Kamu mau tanggung dengan apa? Nyonya Kiao, Anda bisa percaya pada Tuan Muda. Tentu saja. Jika begitu, jadi, apakah Anda mengagumi mereka? Anda akan kagum pada mereka. Semua bangsawan yang hadir. Bagi Anda, semuanya adalah naga. Sampai saat ini, masih berpura-pura, hanya dengan keluarga kalian, miskin dan rendah, tanpa kekuasaan, mau berduel dengan elit yang hadir di sini. Dengan pandangan sempit kalian, mungkin tidak tahu, bangsawan yang hadir, nilai diri tak terhitung. Saya Du Yongchai, memimpin keluarga Du, seluruh kota Qingnan, aset 9 miliar. Untuk apa kamu bertarung denganku? Keluarga Dongcheng Zhao saya, mengurus layanan medis kota, menentukan hidup dan mati. Aset 8 miliar. Berani bersaing dengan saya. Keluarga yang saya di Beijing. Raksasa industri makanan dan minuman. Aset 5 miliar. Kamu mau berduel dengan apa? Apakah kalian mendengar? Semua asal-asalan. Semua memiliki aset miliaran. Kamu mau bandingkan dengan apa? Hanya dengan bekerja di konstruksi. Dan kamu orang tuamu mengumpulkan barang bekas. Mungkin setiap bulan. Bahkan tidak bisa menghasilkan beberapa ribu. Siapa sebenarnya yang seperti semut? Hanya beberapa miliar. Berani berseru di sini juga. Nomor 1 di Provinsi Selatan. Dengan aset senilai ratusan miliar. Grup Feng Hua menindas kalian semut-semut ini. Sangat cukup. Grup Feng Hua memang memiliki aset ratusan miliar. Membuat kami mengaguminya. Namun semua ini, apa hubungannya dengan kalian para hinaan kelas rendah ini? Apa hubungannya? Mengikuti perintah Tuan Muda. Mulai sekarang, Grup Feng Hua akan dikelola oleh keluarga Bai. Mulai dari sekarang, keluarga Bai akan menjadi keluarga terkemuka di Provinsi Selatan. Grup Feng Hua sekarang dimiliki oleh keluarga Bai. Sebagai eksekutif senior di Grup Feng Hua, mengapa saya tidak tahu? Jangan sebutkan hal ini. Saya hampir lupa semuanya. Pastinya kalian semua belum tahu. Saat mereka mengumumkan pertunangan sebelumnya, bukan hanya dengan pasangan pahlawan Feng Huan, saham Grup Feng Hua juga sebagai bagian dari pertunangan. Sayangnya kalian lupa, suamiku adalah eksekutif senior di Grup Feng Hua. Bohong semacam ini mudah terbongkar. Suami, barusan saya menelepon Jiang, wakil ketua muda dari Feng Hua Group, untuk memastikan hal ini. Dia bilang, sebenarnya tidak ada masalah ini, dan Jiang sedang dalam perjalanan menuju sini. Fakta membuktikan, semua yang kamu katakan, semuanya palsu. Tunggu, Jiang akan datang sebentar lagi. Aku melihat mulutmu. Apakah kalian seberani itu? Dia tidak tahu. Itu karena dia tidak memenuhi syarat. Hanya seorang wakil ketua kecil. Feng Hua Group memiliki satu pemimpin. Mengapa perlu izinnya? Kalian benar-benar berani.
Baik King Sui, jangan salahkan saya karena tidak memberi peringatan. Sekarang patuhlah, berlututlah dan memohon padaku. Aku bahkan bisa meminta suamiku untuk membantumu berbicara. Kalau tidak, nanti Jiang akan datang. Bukan hanya kau, seluruh keluarga kalian, semuanya akan hancur. Nyonya muda, jangan terlalu khawatir. Jangan bicara tentang dia hanya sebagai wakil ketua Feng Hua. Bahkan jika ketua Feng Hua datang, dia juga harus berlutut saat berbicara dengan Anda. Siapa dua orang biadab tadi berani mengancam membuat ayahku berlutut? Pergi dari sini. Feng Hua Group akan memiliki satu pemimpin. Ya, Jiang, Anda tidak tahu seberapa sombongnya dia tadi. Bahkan mengatakan Anda hanya seorang wakil ketua. Feng Hua memiliki satu pemimpin. Anda sama sekali tidak berhak untuk ikut campur. Dua orang biadab juga berani mengincar Feng Hua Group. Siapa yang memberimu keberanian? Pergi dari sini. Feng Hua Group hanya dikelola oleh keluarga Jiang. Singkatnya, Jiang hanya seekor anjing penjaga. Masih berani begitu sombong. Tutup mulutmu. Kamu pikir kamu siapa? Bagaimana dengan keluarga Jiangku? Apakah orang kelas rendah seperti kamu juga bisa mengkritik? Jiang muda, mereka berani sekali. Tidak hanya itu, tidak menghormati Anda dan Lao Dong, dan juga berpura-pura menjadi istri muda keluarga Xiao. Berani mencoba memakai gaun pengantin baru Xiao. Benar, Jiang muda. Semua orang bisa menjadi saksi untuk ini. Ayam hutan juga ingin menjadi burung phoenix. Pasangan yang sempurna. Ini adalah gaun pengantin baru nyonya muda keluarga Xiao. Kamu seorang wanita desa berani mencoba. Kamu benar-benar mencari mati. Bagaimana kalian bisa begitu yakin? Nyonya Bai bukan istri muda baru keluarga Xiao. Jangan memberi label palsu padanya. Siapa yang tidak tahu? Seperti keluarga Xiao yang kaya raya, sangat menghargai pernikahan. Semua yang terkait adalah keluarga bangsawan. Dia Bai King Sui. Dengan alasan apa dia bisa menerima kehormatan besar ini? Ini adalah pasangan yang sempurna. Hanya yang paling suci yang bisa memakainya. Hanya yang paling hormat yang bisa memakainya. Dia seorang rakyat jelata. Bergantung pada apa? Kamu berani berpura-pura menjadi istri muda keluarga Xiao untuk mengganggu pesta pernikahan putri keluarga Xiao. Kamu benar-benar tak termaafkan. Datanglah. Ini. Apakah kau masih berani menghukum kami? Apakah kau sanggup menanggung akibatnya? Tidak sanggup menanggung. Kalau begitu, aku ingin melihat apa yang bisa terjadi padaku. Ketua Dewan Direktur Grup Feng Hua, Jiang Banceng, sudah bertemu dengan Tuan Muda. Pernikahan besar kali ini, aku akan memberikan grup Feng Hua yang kau kelola dengan susah payah sebagai hadiah pernikahan untuk keluarga Bai. Tidak masalah, kan? Saya tidak berani. Grup Feng Hua bisa dijadikan hadiah pernikahan untuk Nyonya Muda, mewakili pengakuan Tuan Muda terhadap hamba tua. Hamba tua sangat terhormat. Usahamu telah terlihat oleh semua orang. Setelah ini selesai, pergi ke ibu kota untuk melaporkan diri. Terima kasih atas penghargaan Tuan Muda. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Mati pun tak mengapa. Bangunlah. Tidak ada masalah di hotel sana, kan? Jangan khawatir. Aku sudah mengirim seseorang untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Saya pastikan semuanya akan berjalan lancar. Tuan Muda, ada yang tidak beres dengan hotelnya. Ada apa? Ada apa? Jiang Saksun dari grup Feng Hua memanfaatkan identitasnya. Sombong dan arogan. Penuh dengan kekuasaan. Tidak hanya meragukan identitas Nyonya Muda, juga ingin menuduh Nyonya Muda. Inikah yang kau sebut tanpa celah? Anak durhaka ini. Tuan Muda, tolong tenang. Berikan saya kesempatan lagi. Saya akan segera pergi menanganinya. Aku hanya memberimu 5 menit. Tidak bisa diselesaikan. Keluarga Jiang di selatan bisa tidak mengecewakan tanggung jawab ini. Tuan Song, apa yang dikatakan oleh Zenyu? Pemuda Tuan Muda mengatakan, Jiang Banseng sudah dikirim untuk datang. Dalam 5 menit, pasti akan memberi penjelasan kepada Anda. Jika tidak, keluarga Jiang dibinasakan. Bai King Sui, apakah Anda benar-benar percaya pada kata-katanya? Bahkan mengirim Jiang Dong yang terkenal ke selatan untuk datang. Bahkan meminta saya memberikan penjelasan. Keluarga Jiang dibinasakan. Apakah Anda benar-benar berpikir saudara tua bodohmu adalah Tuan Muda keluarga Xiao? Jangan bodoh. Dia hanyalah seorang bodoh yang tidak berguna. Membinasakan keluarga Jiang saya. Anda juga tidak takut mulut Anda terbakar oleh angin kencang. Ayah saya saat ini sedang menerima Tuan Muda keluarga Xiao. Anda sebaiknya berdoa. Dia tidak tahu sekarang apa yang terjadi di sini. Kalau tidak, keluarga Bai pasti akan dibinasakan. Mulai sekarang, seluruh wilayah selatan tidak ada lagi keluarga Bai. Tuan Muda Jiang, mereka mencari kematian di sini. Dengan orang lain dari keluarga Bai kami tidak ada hubungannya. Tuan Muda Jiang, perhatikanlah. Keluarga kami telah memutus hubungan dengan mereka. Kami setidaknya adalah saudara kandung.
Di saat yang genting ini, bagaimana kalian bisa? Kekuasaan keluarga kami tidak seburuk dirimu yang miskin dan hina. Saudara yang hanya bisa membuat masalah. Sudah sampai saat ini, masih ingin menyeret kita ke dalam masalah. Pikiranmu terlalu jahat, King Sue. Kalau begitu, mari kita akui kesalahan kita. Kita hanyalah rakyat biasa, tidak bisa bersaing dengan mereka. Orang-orang kaya dan berkuasa. Aku percaya pada Zenyu. Meskipun aku tidak tahu apa wasiatnya, tapi dia pernah bilang, kita akan baik-baik saja. Maka pasti akan baik-baik saja. Kamu benar-benar percaya pada orang bodoh itu. 3 menit sudah berlalu. Aku merasa, sekarang kau harus bertekuk lutut memohon ampun. Sudah terlambat. Baiklah, aku tidak punya waktu luang untuk hal ini. Tunggu sampai kalian. Kau berani, bertindaklah.